Menparekraf Angela Tanusudibio yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif hadir langsung menyaksikan dan menjadi pembicara dalam Hainan Expo 2023. Hainan Expo 2023 merupakan salah satu pameran dagang produk high-end consumer goods terbesar di Tiongkok yang dihadiri 65 negara. Indonesia menjadi peserta utama pameran yang berlangsung selama 5 hari, mulai dari 11 hingga 15 April 2023. Relationship between Indonesia and China in trade and tourism. In recent years, we have made substantial progress, whereby in 2021 alone, we exported $53.78 billion worth of goods to China. Indonesia's creative economy's contribution to the national GDP is the third in the world, constituting almost 8%, with drivers from the culinary, fashion, and craft industries. Keikutsertaan Indonesia kali ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang untuk perluasan pasar dan kerjasama lebih lanjut antar kedua negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Maraknya kerusakan karang di dasar laut telah mendorong kelompok penyelam perempuan profesional Indonesia untuk aktif melakukan kampanye perlindungan terumbu karang sekaligus edukasi kepada masyarakat. Isu perubahan iklim yang selama ini menjadi bahasan penting pemimpin negara-negara maju akan sulit mencapai target sasaran selama tidak melibatkan masyarakat, pihak yang sebetulnya paling berkepentingan untuk dilindungi oleh negara. Di Jakarta misalnya, kenaikan muka air laut sejak lama menjadi isu penting, mengingat posisinya di pesisir dan ancaman tenggelamnya ibu kota dengan 20 juta penduduknya pada 2030. Kondisi ini bukan hanya menjadi perhatian pemerintah Indonesia, tetapi juga secara global, di antaranya Denmark, mitra Indonesia dalam penanganan mitigasi bencana akibat perubahan iklim. Places such as here in Jakarta, that are one of the most threatened capitals in the world for the increasing weather conditions, the increasing sea levels, and more increased weather. And contrastly, of course, as some places in Indonesia are threatened increasingly by the increasing sea levels and increasing amount of water, other areas of Indonesia will be increasing more and more intensive droughts, of course threatening both the local population's access to food and other amenities. Kondisi laut Indonesia sendiri tidak kalah menyedihkan. Selain sampah, banyak terumbu karang hancur akibat pemakaian alat tangkap ikan yang merusak, peningkatan pencemaran, serta pemanasan global yang memicu pemutihan karang. Komunitas Penyelam Profesional Perempuan Indonesia atau KP3I sejak lama melakukan aktivitas penyelamatan lingkungan seperti mengumpulkan sampah yang mereka lakukan di Kepulauan Seribu. Kalau menemukan apa aja, sampah plastik, kemasan atau apa, masukkan di situ. Daripada kita lihat, wah ini kotor kan begitu. Masukkan aja. Satu orang punya satu kantong gitu, lokasi itu sehari nerima penyelam, nggak usah banyak, 10 aja. Udah 10 kantong kan lumayan, ya. Karena kita nggak tahu itu dari mana sumber sampahnya. Kegiatan lain adalah edukasi kepada penduduk setempat untuk menjaga terumbu karang, meski cukup sulit karena terkait faktor ekonomi warga. Ada beberapa gitu ya di daerah Indonesia yang memang kondisinya juga cukup rusak, koralnya juga sudah bleaching banyak, terus mungkin kurang dirawat juga gitu. Padahal dia punya potensi keindahan bawah lautnya itu tinggi sekali gitu, tapi karena itu mungkin kurang ini aja ya, kurang perawatan gitu ya, kurang kontrol. Nah itu jadi kalau misalnya dari membernya sendiri nggak ada masalah, tapi kalau untuk edukasi ke masyarakat, nah itu yang butuh over and over again, karena memang rakyat Indonesia ini memang tidak mudah ya untuk yang namanya menerima sesuatu hal yang baru gitu. Padahal ini sebenarnya adalah untuk kemaslahatan mereka semua gitu kan. Tapi kalau kita melihat dari ekonomi, kebutuhan, terus budaya ya kan, itu kan pasti ada perubahan, ada bentrokannya gitu kan. Sedangkan kita lagi
Pak jangan ngerusak ini, jangan ngambil ikan banyak-banyak atau jangan ngerusak koral. Sedangkan mereka, lah saya jual karena saya butuh ekonomi gitu kan. Saya cari ini karena saya butuh ekonomi. Jadi memang ada hal-hal yang perlu kita edukasi dengan perlahan-lahan. Tapi bukannya nggak bisa banget gitu, dan itu banyak sekali yang sudah berubah. Saat KTT G7 di Cornwall, Inggris pada 11 hingga 13 Juni 2021, KP3I ikut serta dalam bagian kampanye global kelestarian laut. Bersama para ilmuwan dan lebih dari 70 kelompok masyarakat sipil dan organisasi kelautan, mereka mengirimkan petisi dan surat terbuka kepada para pemimpin G7. Dari hasil pertemuan tersebut terbit suatu komitmen bersama antara Menteri Energi dan Lingkungan untuk dipertimbangkan oleh para pemimpin dunia, antara lain melindungi daratan dan lautan untuk mengurangi kurva hilangnya keanekaragaman hayati pada 2030, serta mengutamakan tindakan nyata ekonomi industri maju dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Dari Jakarta, Wela Sherlita, Rama Romadoni, iNews melaporkan.